Halo, kembali lagi di kontenku One Day 1% untuk meningkatkan public speakingku. Oke, sekarang tanggal 31 Agustus 2025 merupakan tanggal yang biasa mungkin, namun ada momen-momen yang sangat menggemparkan, terutama di Indonesia. Sekarang pada tanggal ini Indonesia sedang diterjang dengan bukan isu lagi, ada demonstran yang dipicu dari perkataan DPR RI, yang mana perkataan tersebut mengolok-olok masyarakat atau rakyat bahwa masyarakat itu tolol kalau ingin membubarkan DPR. Bukan hanya itu, ada juga yang bilang jangan samakan DPR dengan rakyat kecil. Dan paling puncaknya ada potongan video DPR RI sedang berjoget di parlemen. Terlepas dari klarifikasi masing-masing anggota DPR, namun perkataan ataupun potongan-potongan video itu sudah viral sehingga menciderai hati dari masyarakat tersebut. Nah, dari situ akhirnya timbul gejolak masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi ini. Bukan hanya itu juga, ada suatu rancangan undang-undang yang menurut aku pribadi itu kurang etis lah, karena dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat yang sedang susah untuk mencukupi kehidupannya karena ekonomi lesu, malahan DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 50 juta. Nah, tentu ini sangat membuat timpang antara masyarakat dengan anggota DPR. Kemudian dari situ dipiculah masyarakat mulai demo besar-besaran di DPR RI, di depannya situ. Kemudian pada pukul, saya kurang tahu secara persisnya pada pukul berapa, tengah malam, ada pihak polisi yang mengendarai kendaraan taktis atau barakuda itu menabrak seorang ojol. Ojol ini diketahui bahwa beberapa sumber beliau sedang mengantar pesanan dan tidak ikut demonstrasi itu. Nah, akhirnya beliau meninggal. Dari situlah api mulai terpercik sehingga banyak masyarakat yang tidak terima. Nah, dari situ rentetan demonstrasi mulai ada. Di Makassar gedung DPR dibakar, di Surabaya Cagar Budaya dibakar, ada juga di Cilacap Polres kalau nggak salah itu juga dibakar. Nah, mulai dari situ banyak sekali, hampir di seluruh Indonesia semua terjadi aksi demonstrasi sampai anarki, pembakaran. Sampai ada juga dari anggota DPR rumahnya itu dijarah. Nah, dari sini kita akan membahas mengenai berani mengambil keputusan. Seorang pemimpin bagaimana berani mengambil keputusan. Dalam hal ini, menurut saya pribadi, pengambilan keputusan yang tepat adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Karena keputusan yang tepat tentu akan bisa meredakan amarah-amarah masyarakat. Dan menurut saya pada sore tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil keputusan yang tepat untuk meredam masyarakat.
beliau mengumpulkan ormas-ormas yang ada di Indonesia, dikumpulkan. Beliau mendapat dukungan dari ketua-ketua ormas itu dan siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk mendamaikan. Tidak hanya di situ juga, Bapak Prabowo Subianto juga mengumpulkan elit-elit partai politik untuk membahas masalah kegentingan nasional ini. Nah, dari situ menurut saya tepat keputusan beliau. Kemudian ada lagi yang perlu kita ketahui adalah keputusan tersebut harus menyangkut kehidupan bermasyarakat yang bisa menyejahterakan. Saya tidak tahu kedepannya apakah keputusan ini akan menyejahterakan atau tidak. Tapi yang perlu kita husnuzon adalah pemerintah sudah membuat statement seperti itu, maka kita masyarakat percaya dan ikut mendukung agar statement tersebut bukan hanya diucapkan saja, namun juga dijalankan. Makanya kita harus mengawasi apakah ini hanya omongan belaka ataukah ada aksi nyata. Kemudian keputusan itu juga harus pada waktu yang tepat. Tentu dalam hal ini kita belajar bahwa anggota DPR RI yang sudah mencemooh masyarakat itu tadi tidak berani mengklarifikasi secara langsung bahwa kesalahan itu pada mereka, namun mereka masih berbelit-belit mengeles lah atau mencari alasan lah. Nah, padahal apabila mereka langsung mengklarifikasi perkataan mereka atau aksi joget-joget mereka, itu bisa cukup meredam amarah masyarakat. Nah, makanya dari kasus ini kita bisa belajar bahwa pengambilan keputusan itu sangat penting. Saya juga mengucapkan turut berduka cita kepada teman-teman ASN Sekretariat DPRD Makassar. Beliau wafat karena berada di dalam gedung DPR yang ikut terbakar. Kemudian saya turut belasungkawa juga kepada Mas Ojol itu yang meninggal. Semoga beliau mendapat sumbangan yang setimpal dari pemerintah. Oke, terima kasih, sekian.